Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Rofifah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perlawanan Islam di Maluku. Perlawanan umat Islam di Maluku merupakan bagian dari sejarah panjang konflik dan interaksi antara berbagai kekuatan di wilayah tersebut. Pada abad ke-16, kedatangan dan penyebaran Islam di Maluku tidak hanya menjadi perubahan agama, tetapi juga menyebabkan pergerakan kekuatan politik dan ekonomi di antara suku-suku dan kerajaan yang ada. Adapun beberapa kerajaan yang melawan penjajahan yaitu 1. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi yang dulunya bernama Kerajaan Gapi, yang dimana belum bercorak Islam. Pada abad ke-14, agama Islam mulai menyebar di Ternate. Keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum pada tahun 1432 Masehi sampai 1486 Masehi. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Pada abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah. Wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Tidore. Pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada abad ke-15. Pada abad ke-18, Kerajaan Tidore menjalani masa keemasan pada periode kekuasaan Sultan Nuku Muhammad Amiruddin. Di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Kerajaan Tidore mencapai masa keemasannya pada abad ke-18 pada periode kekuasaan Sultan Nuku. Kehidupan politik Kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang telah teratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dan seluruh kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada tanggal 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dan kekuasaannya asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Bacan. Kerajaan yang berada di Kepulauan Bacan, Maluku Utara, Indonesia. Bacan dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan tempat yang strategis dalam sejarah
perdagangan di Nusantara. Pada abad ke-16, Bajang menjadi salah satu dari beberapa kerajaan di Maluku yang berperang menghadapi dominasi Portugis dan kemudian Belanda dalam upaya menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Perlawanan kerajaan Bajang terutama terjadi pada abad ke-16 dan 17 ketika Portugis dan kemudian Belanda mencoba menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku. Kerajaan Bajang seperti kerajaan-kerajaan lain di Maluku aktif melawan upaya dominasi tersebut. Mereka menggunakan strategi politik diplomasi dan kadang-kadang juga konflik bersenjata untuk melindungi kedaulatan mereka dan mengontrol sumber daya rempah-rempah yang berharga di wilayah tersebut. Perlawanan ini terjadi dalam konteks persaingan antara kekuatan-kekuatan Eropa untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang sangat diminati di pasar. Eropa pada waktu itu, kerajaan-kerajaan bersama kerajaan-kerajaan lain di Maluku menjadi pusat dari perang dagang ini, di mana mereka berusaha mempertahankan kemandirian mereka dan menghindari penjajahan asing. Yang terakhir adalah Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Maluku Utara, Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir barat laut Pulau Halmahera. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Jailolo merupakan salah satu kerajaan yang penting di wilayah tersebut, terlibat dalam perdagangan rempah-rempah dan memiliki pengaruh politik yang signifikan di wilayah Maluku. Perlawanan Kerajaan Jailolo di Maluku terutama terjadi pada abad ke-16 ketika Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Kerajaan Jailolo menjadi salah satu peserta utama dalam persaingan ini, terlibat dalam konflik militer dan diplomasi dengan kedua kerajaan tersebut serta kerajaan-kerajaan lainnya di sekitarnya. Perlawanan ini mencerminkan pentingnya Jailolo dalam konteks politik dan ekonomi di Maluku pada masa itu. Gimana? Apakah paham? Paham. Maaf ya, garing. Udah pada ngantuk belum? Udah. Udah ngantuk belum? Udah. Oke, di sini saya akan melakukan ice breaking. Yaitu ice breakingnya itu cluenya donat. Cluenya itu donat. Ingat-ingat cluenya itu donat. Donat. Kalau donat itu ada berapa? Kalau donat itu ada berapa? 5. 5, bener. Kalau di mata donat itu ada berapa? Kalau mata ada berapa donat? 4. Donat. Kalau mata itu ada berapa donat? Ada berapa? Ayo. 2. Salah. Ada berapa? Kalau mata itu ada berapa donat? 3, bener. Kalau kayak meja itu berapa? Ada berapa donat? Meja ada berapa donat? Cluenya itu donat. 1, bener. Kalau sepatu kalau sepatu itu ada berapa donat? Kalau di sepatu itu berarti ada berapa donat? 1. Berapa? 1. 2, bener. Kalau ikan? 2. Ikan? 1. 1, bener.
keliling Indonesia. Jadi sekarang saya ada di Semarang. 3 jam kemudian saya ada di mana? Jakarta. Ada di mana? 3 jam kemudian saya ada di mana? Saya kan sekarang di Semarang. Di Semarang. 3 jam kemudian saya ada di mana? Semarang. Bukan. Salah. Cluenya itu keliling Indonesia. Sekarang saya di Semarang. 3 jam kemudian saya ada di mana? Semarang. 3 jam. Amerika. Salah. Apa? Maluku. Semarang. 3 jam kemudian saya di mana? Maluku. Lagi. Kok bisa? Ya coba tak tebakin lagi. Sekarang saya ada di Maluku. Kayaknya saya ada di Maluku. 2 jam kemudian saya ada di mana? Maluku. 2 jam kemudian saya di mana? Semarang. Salah. Maluku. 2 jam kemudian saya ada di mana? 2 jam kemudian saya di mana? Maluku. Eropa. Maluku. Salah. Eropa salah. Maluku. Salah. Ayo. Australia. Bener, Australia. Nah, udah kan Maluku, Australia ya benar jawabannya. Lagi, sekali lagi. Sekarang saya ada di Jakarta. Sekarang saya ada di Jakarta. 4 jam kemudian saya ada di mana? 4 jam kemudian saya ada di mana? 4 jam kemudian saya ada di mana? Australia. Iya, Australia, bener. Sekali lagi ya, terakhir. Oke. Terakhir. Oke. Sekarang saya ada di Batang. Iya. Sekarang saya ada di Batang. Ingat-ingat, 1 jam kemudian saya ada di mana? Bali. Bali, bener. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Bu. Oke, Terima kasih, terima Bu. kasih atas perhatiannya semua. Iya, Bu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.